YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini kita bukan akan ngerakit PC ya cuy, tapi kali ini gue mau sharing-sharing aja pengalaman gue mengenai hobi baru gue ini cuy, yang ternyata lumayan menguras budget. Ya semoga aja bini gue nggak nonton video kali ini. Jadi hobi baru gue ini adalah memodifikasi atau bisa dibilang merakit keyboard mechanical. Karena banyak banget yang gue rubah dari keyboard yang satu ini cuy. Tapi gue mau disclaimer dulu nih cuy, karena gue bukan expert di bidang keyboard ini, dan gue juga baru banget menyukai atau baru banget kecemplung lah di dunia hobi keyboard-keyboardan ini. Justru awalnya gue pikir keyboard mechanical itu adalah versi yang lebih bagusnya dibandingkan dengan keyboard membran biasa cuy. Yang kelebihannya itu cuma dari tombolnya yang bisa diganti-ganti. Jadi kalau rusak tinggal ganti tombolnya aja, nggak perlu ganti keyboardnya. Tapi setelah gue mencoba Daxa M84 Ultimate ini, banyak banget racun-racun yang secara tidak sadar membuat gue mengeluarkan dan menguras isi dompet gue coy. Mungkin beberapa dari kalian yang suka nonton konten gue di YouTube udah sering lihat ya keyboard ini mejeng di sebelah PC yang udah gue rakit. Tapi kok tampilannya beda banget ya dibandingkan video yang sebelumnya. Nah, karena di video kali ini gue sudah memodifikasi keyboard gue dan merubah temanya cuy. Sebenarnya keyboard ini sudah sempat gue modifikasi kecil-kecilan gitulah cuy sebelumnya. Tapi gue belum berani untuk mengkontenkannya karena gue masih awam banget dan masih belajar banget mengenai mechanical keyboard waktu itu. Sebelumnya gue cuma melakukan percobaan looping stabilizer dan switch bawaan dari Daxa M84 Ultimate, yaitu Gateron Yellow, dan mengganti keycaps bawaan keyboardnya dengan keycaps dari press play yang bertema Jejepangan gitu cuy. Namanya itu press play Shirakawa. Nah, keycaps yang cantik-cantik inilah yang akhirnya bikin gua tertarik dan mendalami ilmu. Nah, keycaps yang cantik-cantik inilah yang akhirnya bikin gua tertarik dan terpesona dan akhirnya kecemplung dalam dunia perkeyboardan ini. Karena begitu banyak style dan colorway yang bisa di mix and match dengan setup kita yang gak gue temukan di keyboard membran sebelumnya. Ditambah lagi ketika gue sudah merasakan perbedaan typing feel antara switch yang sudah di loop dan switch yang belum di loop. Ya walaupun waktu itu ngeloopnya masih pakai super loop ya, tapi ternyata perbedaan feeling ketik dan suaranya bisa berubah lumayan drastis. Jadi lebih enak gitu loh cuy. Nah, jadi bisa dibilang di video kali ini adalah modifikasi kembali atau modifikasi lanjutan untuk keyboard gua yang sebelumnya udah gue modifikasi kecil-kecilan ini cuy. Tapi temanya kali ini lebih kuat dan ya bisa dibilang lebih gua banget lah. Tentunya dengan ilmu yang udah gue dapatkan sebelumnya. Asik. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya mengenai modifikasi keyboard gue ini, seperti biasa cuy, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Oke, sebelum gue jelaskan apa aja yang gue lakukan pada keyboard gue ini, kayaknya lebih enaknya gue kasih typing test dulu untuk keyboard gue sebelum dimodifikasi yang sekarang ini ya cuy. Oke, jadi seperti itu cuy typing test dari keyboard gue sebelum dilakukan modifikasi lanjutan. Dan sekarang gue akan jelaskan apa aja yang gue lakukan di modifikasi lanjutannya. Jadi setelah gue melakukan modifikasi kecil-kecilan itu, gue malah makin tertarik cuy ke dalam dunia modifikasi keyboard. Gue akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan yang lumayan ekstrim cuy pada keyboard gue, dengan cara membeli custom case akrilik dengan model tofu. Karena gue lihat secara tampilan jadi lebih kece gitu cuy, dan looksnya jadi lebih retro menurut gue.
Jadilah gue order custom case Tofu dari Terascape di Tokopedia. Gue pilih toko ini karena gue lihat dari pembelian juga udah banyak dan ratingnya lumayan tinggi. Selain itu di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan cuy, dan bisa dikasih aksen tulisan-tulisan gitu pada casing keyboardnya. Jadilah gue pilih di toko ini. Tapi bukan berarti di toko lain gak bagus ya cuy, cuman kebetulan yang ketemu sama gue dan kelihatannya meyakinkan tuh di toko ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue request dibuatkan casing Tofu untuk Daxa M84 dengan warna ungu gelap. Yang sebenarnya gue tuh terinspirasi dari casing Press Play Voyager Lightyear Edition. Tapi di sini gue minta sedikit lebih gelap lagi. Lalu di sini juga gue minta ditambahkan tulisan Jepangan yang bertuliskan "Watashi no saisho no keyboard", yang artinya adalah keyboard pertama gue. Jadi kan kemungkinan nanti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya kan? Kalau ada budgetnya. Untuk build quality dan finishingnya sendiri gue puas banget cuy, karena rapih, kokoh, dan presisi banget di Daxa M84 gue. Hasilnya juga sesuai dengan requestan yang gue minta. Tapi kalau kalian mau juga order Tofu case ini, kalian harus agak sabar ya cuy, karena PO-nya lumayan lama. Nah, tadinya gue pikir dalam paket penjualan custom case ini sudah dilengkapi dengan case foam, tapi ternyata belum cuy. Nah, kebetulan stok EVA foam gue juga udah habis karena udah dipakai di casing standar dari Daxa M84-nya. Dan kayaknya nggak keburu untuk ngorder lagi cuy. Jadi di sini gue menggunakan foam yang didapatkan dalam paket penjualan keycaps Press Play Shirakawa. Kebetulan banget ukuran dan ketebalannya pas dengan custom case yang gue gunakan. Berikutnya di sini gue juga mengganti stabilizer bawaan keyboardnya menggunakan Durock Piano yang gue beli di Tokopedia Lego Diskon. Kebetulan toko ini juga menyediakan jasa untuk tune stabilizer. Jadi sangat membantu sekali mengurangi beban hidup gue yang masih banyak banget project akhir-akhir ini cuy. Hasil tuningannya juga bagus, stabilizernya jadi jauh lebih enak. Dan gue juga di sini dikasih semacam alas dudukan stabilizer ke PCB yang gue gak tahu namanya apa. Fungsinya sendiri untuk meredam suara tabrakan antara stem stabilizer dengan PCB. Oh ya, Durock Piano ini juga fit in dan tight banget di plate bawaan Daxa M84 gue. Jadi menurut gue nggak perlu dimodifikasi lagi cuy. Berikutnya di sini gue juga mengganti switch bawaan dari keyboardnya dengan switch baru dari Press Play, yaitu Press Play Jupiter. Sebenarnya gue awalnya kepengen banget nyobain Gazoo Boba U40 cuy, tapi karena harganya mahal banget buat gue, jadi gak kesampean. Lalu pas gue lagi browsing-browsing dan belajar mengenai Switch, tahu-tahu Press Play rilis Switch pertama mereka. Dan ketika gue pelajarin, kayaknya Press Play Jupiter ini menarik banget untuk gue coba. Karena Switch ini menggunakan long pole stem yang harusnya bisa bikin keyboard Daxa M84 gue yang north facing ini bisa terhindar dari interference ketika menggunakan cherry profile keycaps. Alasan kedua karena switch ini sudah di loop dari sononya cuy. Jadi by default udah smooth banget dan suaranya juga lebih halus. Cocok banget buat gua dan kalian yang mungkin baru aja menggeluti hobi keyboard ini. Atau mungkin buat kalian yang malas banget ngelubing switch satu persatu. Tapi mungkin nanti kedepannya gua akan coba untuk loop lagi switch ini. Siapa tahu jadi makin enak cuy. Nah, untuk ngelubing switchnya sendiri gue belum bisa kasih tutorialnya ya cuy. Karena gue masih baru banget, gue masih awam banget. Jadi kayaknya belum pantas lah untuk bikin tutorialnya. Tapi mungkin buat kalian yang pengen belajar looping switches, kalian bisa lihat aja di channelnya Joshua Timothy, Cranky Tech ID, Lowtech, karena mereka lebih expert di bidang ini. Oh ya, untuk feels ketik si Press Play Jupiter ini jelas lebih berat ketimbang switch bawaan dari Daxa M84 ini. Karena Press Play Jupiter ini adalah switch bertipe tactile dan Gateron Yellow adalah switch bertipe linear cuy. Sejauh ini sih gue nggak ada kendala berarti ketika gue menggunakan switch Jupiter ini. Dan yang jelas gue suka banget dengan profil suara yang dihasilkan Press Play Jupiter ini. Untuk typing testnya nanti ya cuy, makanya pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Oke, berikutnya yang gue ganti yang udah kelihatan di sini dari tadi yaitu keycaps cuy. Nah, untuk keycapsnya di sini gue menggunakan keycaps dari brand Ako, yaitu Ako Neon Cherry Profile. Jadi kenapa gue pilih keycaps ini? Karena pertama gue suka banget dengan colorway dari keycapsnya. Dan warnanya ini cocok banget dengan tema yang ingin gue build pada keyboard gue ini. Gue juga cukup impress dengan packaging dan kelengkapan yang diberikan Ako. Keycapsnya ini lengkap banget cuy, jadi harusnya akan masuk ke semua layout keyboard. Bahannya juga sudah double shot PBT, jadi lebih padat dan harusnya akan lebih tahan lama atau tidak mudah pudar. Selain karena alasan itu, tentunya gue juga penasaran banget nih cuy, sebagai orang awam pengen banget membuktikan kalau switch long pole bisa mengatasi interference di keyboard north facing. Walaupun sebenarnya inceran gue awalnya itu adalah Ako Neon Asa Profile, karena menurut gue bentuknya lebih unik dan kata orang suaranya juga lebih enak lagi cuy.
Tapi berhubung gue kesulitan menemukan keycaps dari Ako, jadi gue ambil aja nih yang cherry profile-nya. Nah, terakhir yang gue tambahkan dalam journey of modification mechanical keyboard gue ini adalah artisan keycaps. Sebenarnya sih gue ini iseng-iseng aja ya cuy, gue lagi browsing-browsing di Tokopedia, tahu-tahu ketemu dengan artisan keycaps dari Keycraft. Yang kebetulan karakter di artisan keycapsnya ini mirip banget dengan karakter yang ada di Deskmate baru gue. Model-modelannya tuh kayak model monster atau bisa dibilang kaiju gitu cuy. Dan posisinya tuh kayak lagi marah, mulutnya kebuka dan lidahnya menjulur keluar gitu. Warnanya juga kebetulan kayak ungu-ungu gitu cuy. Cuman sayangnya ternyata colorway-nya agak berbeda dengan tema keyboard gua. Artisan ini warna ungunya lebih ke arah ungu pucat atau malah lebih ke arah ungu abu-abu gitu cuy. Padahal kalau gue lihat di iklannya ini ungunya lumayan terang ya. Tapi ya nggak masalah lah menurut gue karena harganya juga lumayan affordable cuy. By the way ini sih di luar dari konteks keyboard ya. Tapi FYI aja Deskmate yang gue gunakan ini adalah namanya Saiso Deskmate dari Kaiju Works. Yang colorway-nya mereka namakan Twilight. Kalau kalian tertarik nanti linknya gue kasih di kolom deskripsi ya cuy, beserta part-part lain yang gue sudah sebutkan tadi. Untuk kabel gue sendiri masih bingung cuy mau beli coiled cable atau enggak, karena gue pribadi lebih suka peripherals yang wireless. Tapi nggak bisa dipungkiri cuy, coiled cable itu emang bikin desk kita jadi lebih estetik aja gitu. Jadi untuk sekarang gue masih galau nih untuk sekarang beli atau enggak untuk coiled cable-nya. Oke, itu aja sih part-part yang gue gunakan di keyboard yang udah gue modifikasi ini. Dan inilah hasil dari modifikasi keyboard gue cuy. Dan jujur aja sebagai orang awam di dunia perkeyboardan, gue puas banget dengan hasil modifikasinya. Gue happy banget dengan tampilan yang sekarang dan temanya yang gue banget cuy. Walaupun budgetnya ternyata lumayan pricey. Kira-kira total budget untuk rakit keyboard kali ini sekitar 2,8 juta. Tapi kalau dihitung hanya dari modifikasinya aja sekitar 1,8 jutaan cuy. Pun begitu gue puas dan happy banget dengan typing feel dan suara yang dihasilkan dari keyboard ini setelah dimodifikasi. Dan tema keyboard gue kali ini gue namakan Purple Kaiju. Nah gimana nih menurut kalian dengan keyboard yang udah gue modifikasi kali ini? Komentar di bawah ya cuy. Dan mungkin kalian ada saran modifikasi untuk gue yang masih noob ini, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Sepertinya segitu aja video modifikasi keyboard gue kali ini, dan akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Selamat menikmati beauty shoot dan typing testnya.